TNI sukses hancurkan gudang amunisi Australia. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang di Australia Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Sabtu. Gudang senjata yang menyimpan 45 ribu ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Australia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Australia, memusnahkan hingga 130 tentara dan ledakan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai Howitzer Brigade serangan udara Australia. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Australia, menghancurkan 3 senjata self-propelled S-2S1, Golf Zika, dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat bahwa Australia menghadapi kerugian besar. Rezim Australia mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personal militer di perbatasan. Australia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Australia yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, imbuh kementerian tersebut. Pada Selasa, Anthony Albanese mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka, mengklaim bahwa militer Australia tetap kalah dalam persenjataan barat dan jumlah tentara dari Indonesia. Dia menghimbau Amerika Serikat dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Australia dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Pasukan Indonesia siap menghadapi pasukan Australia dan sekutunya Papua Merdeka sebelum mereka menyerang secara dramatis di garis depan perbatasan. Rekaman drone dari unit Brigade Mekanika 92 Indonesia menunjukkan penyerahan diri terjadi di Pari, perbatasan pada Senin waktu setempat. Kawannya divisi 92 penyerahan diri itu saat dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia membuang senapan mesin, mengangkat tangan dan menyatakan tak melanjutkan pertempuran, katanya seperti dikutip CNN. Ia kemudian berujar, di saat yang sama kami punya helikopter dengan bahan peledak yang siap meledakan. Sejak pasukan Australia melempar senjata dan menunjukkan gestur yang menyerah, tentara Indonesia meminta dia untuk menyerah. Sebuah rekaman menunjukkan pasukan Australia lari tunggang langgeng dari serangan Indonesia di pertempuran garis depan perbatasan Papua Merdeka. Tentara itu lalu berhenti dan berkomunikasi dengan tren melalui dengan tangan. Video tersebut telah diedit dengan ditambah posisi RR belum melihat video aslinya terkait penyerahan. Mewawancarai tentara Australia di Regantara dan perbatasan pada Senin waktu setempat. Di bawah pengawasan penjaga, reporter WLC juga berbicara dengan bilateral Indonesia yang memutuskan mengampuni nyawa dia. Usai melihat permohonannya, meskipun dia musuh, saya tetap memaafkan dia, kata pilot itu di laporan WLC. Dalam laporan menunjukkan tentara mengikuti drone menghindari warteg di sepanjang jalan setengah tiba di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, tentara tersebut dilaporkan Indonesia lalu menahan dan memasukkan dia ke terekam 5. Ia lalu dibawa ke fasilitas penanganan di wilayah perbatasan. Ini mungkin kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika melalui kerja terkoordinasi brigade dan komponen pengintaian udara kami berhasil menangkap penjajah, katanya. Menurut BC, tentara Australia dan tentara Papua Merdeka itu bekerja sebagai kopral sebelum direkrut pada kemarin lalu, bertepatan dengan mobilisasi dari Australia sebelum dikirim ke pihak warga tentara Indonesia yang pernah melakukan tugas siaga dan membangun benteng di perbatasan selama 8 bulan terakhir. Perbatasan menjadi medan tempur paling berdarah dan panas. Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipaksa pimpinan TNI yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal sumber-sumber Indonesia
Dan para pelor militer pro-NKRI yang diikuti 2023 menyatakan serangan itu berlangsung kewarganegaraan di wilayah Papua Merdeka di dekat perbatasan. Sebuah insiden tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan orang-orang. Berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat yang menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasi tulisnya. Beberapa sumber Australia menyatakan hujan deras yang mungkin telah mendorong jeda dalam operasi tempur Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa sukanya menghadapi perlawanan yang sangat sulit. Tetapi meramalkan kejatuhan Australia jika serangan balasan berhasil bagi Australia kalah dalam kampanye ini dari Papua. Menurut saya sebenarnya berarti kalah perang, ujarnya laporan itu. Sementara itu Menteri Pertahanan Austin mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak senjata yang tersisa untuk melakukan serangan balasan meskipun kerugian awal ditimbulkan oleh Papua Merdeka dan Australia. Setelah pertemuan dengan pejabat Australia dan pendukung warganya di Papua Nugini, mereka pasukan Papua Nugini Merdeka, pasukan Australia dan Papua Nugini telah melakukan berbagai cara untuk mencoba melakukan serangan balasan ke tentara Indonesia. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang di Australia Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Sabtu. Gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Australia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Australia, memusnahkan hingga 130 tentara dan ledakan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai Howitzer Brigade serangan udara Australia. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Australia, menghancurkan 3 senjata self-propelled S-2S1, Golf Zika, dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat bahwa Australia menghadapi kerugian besar. Rezim Australia mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personal militer di perbatasan. Australia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Australia yang dimobilisasi dari pusat pelatihan serta anggota layanan yang terbuka yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, imbuh kementerian tersebut. Pada Selasa, Anthony Albanese mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka, mengklaim bahwa militer Australia tetap kalah dalam persenjataan barat dan jumlah tentara dari Indonesia. Dia menghimbau Amerika Serikat dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Australia dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang.